Halo Sobat Saferian, perkenalkan nama lengkap saya Valentina Serija. Saya bisa disapa Leni, saya dari kelas 10E. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengendalian sosial dalam mata pelajaran sosiologi. Yang berikut pengertian dari pengendalian sosial. Beberapa pengertian pengendalian sosial menurut para ahli. Yang pertama menurut Peter Ludwig Berger. Beliau mengatakan bahwa pengendalian sosial adalah cara yang digunakan masyarakat untuk menerbitkan anggota yang membangkang. Nah, yang kedua menurut Roquette dan Warren. Pengendalian sosial adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana di mana individu dianjurkan, dibujuk, ataupun dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup kelompok. Dan yang ketiga, menurut Bruce J. Cohen. Pengendalian sosial adalah cara atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat tertentu. Nah, dikutip dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengendalian sosial adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mewujudkan kondisi yang tertib dan seimbang di dalam masyarakat sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan sosial. Yang kedua, ciri-ciri pengendalian sosial. Pengendalian sosial yang ada di lingkungan masyarakat sendiri memiliki ciri-ciri yang dapat kita temui. Yang pertama, memiliki sebuah cara maupun teknik yang digunakan guna mengendalikan masyarakat yang ada di dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, memiliki tujuan untuk mencapai keseimbangan antara stabilitas dengan perubahan yang sedang terjadi di dalam lingkungan masyarakat tertentu. Yang ketiga, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang terhadap individu yang bersangkutan maupun kelompok lain di dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, memiliki sistem yang berlangsung dua arah dan seringkali tidak disadari oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Nah, yang ketiga, fungsi pengendalian sosial. Fungsi pengendalian sosial sendiri terdiri atas 5. Yang pertama, menguatkan keyakinan masyarakat yang ada mengenai nilai dan norma sosial. Yang artinya, dengan adanya penanaman serta penguatan keyakinan ini dapat secara langsung berpengaruh terhadap keberlangsungan tatanan masyarakat yang ada. Cara yang dapat dilakukan untuk menguatkan keyakinan ini adalah melalui berbagai lembaga seperti sekolah, keluarga, maupun sugesti lingkungan sosial. Nah, yang kedua, memberikan imbalan terhadap setiap pihak yang mampu menaati nilai dan norma sosial yang berlaku pada lingkungan masyarakat. Yang dimaksud dengan imbalan di sini adalah memberikan pujian, penghormatan, serta memberikan hadiah terhadap anggota masyarakat tertentu. Pemberian imbalan tersebut memiliki tujuan agar setiap orangnya tetap menjalankan nilai dan norma yang ada, serta memberikan contoh kepada setiap anggota lain untuk menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, mengembangkan rasa malu di dalam diri. Hal yang dimaksud adalah ketika seseorang pelaku penyimpangan sosial sadar akan kesalahannya, dia akan malu untuk mengakui kesalahannya dan harga dirinya menjadi turun. Selain itu, konsekuensi yang didapat oleh pelaku penyimpangan sosial seperti celaan maupun komentar negatif yang datang dari masyarakat akan membuatnya malu dan jera. Dengan begitu, orang tersebut akan memiliki rasa malu sehingga di kemudian hari tidak melakukan penyimpangan sosial lagi. Yang keempat, mengembangkan rasa takut di dalam diri. Ketika seseorang memiliki rasa takut untuk melakukan sebuah perbuatan atau hal yang dapat menimbulkan resiko, mendapatkan konsekuensi, secara tidak langsung, maka akan membuatnya tersadar untuk menghindari hal-hal tersebut. Dengan adanya rasa takut itu, dia akan berusaha melakukan hal-hal baik dan menghindari hal-hal yang berisiko untuk merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Yang kelima, menciptakan sebuah sistem hukum di sebuah lingkungan masyarakat. Agar suatu tujuan atau kesepakatan bersama tercapai di dalam sebuah lingkungan, maka perlunya nilai serta norma yang berlaku untuk mengatur setiap anggota masyarakat di dalamnya. Dengan adanya sistem hukum ini, yang berisikan aturan serta konsekuensi yang dapat diterima oleh setiap pelaku penyimpangan sosial. Dengan begitu, masyarakat akan sadar untuk tidak melakukan hal tersebut jika tidak ingin mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. Nah, yang berikut bentuk-bentuk pengendalian sosial. Dalam kehidupan masyarakat, terdapat berbagai macam bentuk dari pengendalian sosial yang dapat dilakukan atau dilihat. Berikut beberapa bentuk dari pengendalian sosial. Yang pertama, gosip. Bentuk pengendalian sosial yang pertama adalah gosip, atau yang sering disebut dengan desas-desus. Merupakan sebuah perilaku bertukar informasi yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya bukti konkret yang jelas mengenai sebuah peristiwa ataupun perilaku negatif. Yang kedua, teguran. Bentuk pengendalian sosial yang kedua adalah teguran, yang pada umumnya dilakukan oleh seseorang maupun sebuah kelompok terhadap pelaku penyimpangan sosial yang dapat mengganggu keharmonisan lingkungan masyarakat tertentu. Dengan melakukan hal ini, seseorang memberikan kritik secara langsung serta terbuka sehingga pelaku penyimpangan sosial tersebut dapat langsung sadar akan kesalahan yang dibuatnya.
Yang ketiga, sanksi. Bentuk pengendalian sosial yang ketiga adalah sanksi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan perilaku penyimpangan sosial. Seperti pada contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita sekolah dan seseorang ditegur karena menyontek pada saat ujian, maka nilai yang diberikan adalah 0. Dengan begitu, dia menjadi memiliki kesadaran untuk takut dan tidak melakukan hal tersebut lagi. Yang keempat, pendidikan. Bentuk pengendalian sosial yang keempat adalah pendidikan, di mana semakin tinggi pendidikan yang seseorang miliki, maka pemahaman mengenai nilai dan norma yang ada akan lebih baik, serta dapat mempraktikannya dalam situasi nyata dan membantu membawa perubahan terhadap lingkungan masyarakat. Yang kelima, agama. Bentuk pengendalian sosial yang kelima adalah agama, di mana di dalam agama diajarkan untuk setiap orangnya menjaga hubungan baik antara satu sama lain, hubungan dengan makhluk lain, dan juga hubungan dirinya dengan Yang Maha Kuasa. Di dalam ajaran agama, terdapat berbagai larangan serta perintah untuk menjauhi hal-hal negatif yang dapat menjadi penyimpangan sosial karena kelak akan mendapat sanksi. Yang terakhir, cara pengendalian sosial. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengendalian sosial di sebuah lingkungan masyarakat. Yang pertama, pengendalian sosial persuasif, di mana dengan menggunakan cara ini tidak adanya kekerasan terhadap pelaku penyimpangan sosial, namun cara yang digunakan adalah menasihati, memberikan himbauan, serta membimbing agar tidak melakukan perilaku penyimpangan sosial di kemudian hari. Cara persuasif biasanya dilakukan di dalam lingkungan masyarakat melalui bentuk lisan atau simbolik yang berbentuk spanduk, poster, maupun iklan layanan masyarakat yang disebarkan ke anggota masyarakat. Yang kedua, pengendalian sosial koersif, di mana dengan menggunakan cara ini terjadinya sebuah paksaan maupun kekerasan kepada pelaku penyimpangan sosial, baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Hal ini seringkali dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika sudah tidak memiliki cara lain untuk menyadarkan pelaku tersebut. Oke Sobat Saferian, sekian saja materi dari saya. Terima kasih.